Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Fattaqullaha ayyuhal hadirun fi darajati alikum wa fi intihazi a'marikum wa fi intihazi amwalikum wa fi intihazi awqatikum, fa innaha fitnatun wa sullamun min naili maradhatillah. Fattaqullah, 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 wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa subratal mustami'in rahimakumullah. Suatu ketika ada seorang ibu yang merasa ajalnya akan segera tiba. Ia dalam kondisi sakaratul maut memanggil dua orang putranya. Lalu ibu itu berkata, "Nah, kalau nanti ibu sudah tiada, ibu tugaskan pada kalian, pergilah ke kota. Untuk perbekalan, di lemari ada 2 kotak. Masing-masing silahkan ambil." Tak lama kemudian, ibu itu menghembuskan nafas terakhir, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dia berpulang ke Allah. Lalu dikuburkan sesuai dengan tradisi masyarakat kita, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari ada tahlilan. Dan di hari ke-7, anak yang pertama ingat pesan ibunya, lalu buka lemari. Di lemari itu ada 2 kotak dan dia ngambil salah satu. Ketika dibuka, ternyata di lemari itu ada 4 benda. Di kotak itu ada 4 benda. Pertama adalah sepucuk surat, yang kedua adalah uang tunai, yang ketiga adalah emas perhiasan, kemudian yang keempat adalah cek. Anak pertama ini ingat pesan ibunya bahwa setelah ibunya tiada, berangkat ke kota. Surat yang ada di situ tidak ia baca, jangan dibaca di dalam pun tidak. Kemudian ia ambil uang, emas, dan juga cek. Berangkat ke kota. Tiba di kota yang bingung, apa yang akan dia lakukan? Tapi karena ada uang, ada perhiasan, ada cek, ya bisa hidup di kota. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 5 setelah dia punya bekal, dia menghabiskan peninggalan dari ibunya itu untuk berbayar-bayar. Beberapa bulan kemudian perbekalannya habis. Namanya tabungan, namanya harta, ketika digunakan tanpa menghasilkan tentu akan habis. Habislah perbekalannya dan dia menjadi gelandangan. Sedangkan adanya satu lagi, ketika selesai urusan dengan ibunya, dia buka kotak
yang ada di lemari. Sama, ada 4 benda juga. Ada surat, ada uang, ada perhiasan emas, ada juga cek. Namun ia buka suratnya. Ketika dibaca, ada tulisan Assalamualaikum. Nah, ini adalah wasiat dari Bunda. Kalau nanti Bunda tiada, kamu berangkat ke kota untuk kuliah. Sedangkan untuk biaya kuliah, ibu sudah siapkan yang ada di kota ini. Selesai dibaca, surat dapat kembali. Lalu besokan harinya dia berangkat ke kota, daftar perguruan tinggi. Diterima ia di perguruan tinggi itu kuliah 4 tahun kemudian dia jadi sarjana dan diterima kerja di tempat yang lumayan mahal. Hadirin, pertanyaannya, mengapa anak yang pertama ia menjadi gelandangan, sementara anak yang kedua ia sukses? Satu hal yang tidak dilakukan oleh anak pertama adalah membaca surat wasiat dari ibunya. Ia keburu ingat pesan, ia keburu silau dengan bekal yang disertakan ibunya. Hadirin, ini adalah permisalan yang akibat bagi kita semua. Bahwa Allah menciptakan kita tentu tidak ingin hidupnya terlunta-lunta, tidak ingin hidupnya itu sengsara. Maka Allah kirim surat kepada kita melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Sampailah pada kita ada 114 surat. Diharapkan kita membacanya. Bukan ayat yang pertama turun adalah Iqra, bacalah, agar kita menjadi terarah hidupnya, menjadi bahagia baik di dunia maupun akhirat. Bukankah di antara doa yang sering kita panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban, dan jauhkanlah kami dari akhirat. 3 permintaan. Tentu 3 permintaan ini mesti bukan hanya sebatas harapan, mesti kita upayakan. Hadirin, tanpa terasa hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, bulan berganti dengan tahun. Hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 1445 Hijriah. Hanya hitung beberapa jam lagi kita akan masuk tahun baru 1446 Hijriah. Dalam konteks inilah Allah memberikan anak pada kita yang termaktub dalam surat Al-Hasyr 18, sebagaimana telah dibacakan di awal takdim khutbah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah tiap orang bermuhasabah, introspeksi diri. Untuk apa? Melihat hasil kerjanya, melihat apa yang telah dilakukan kemarin, lihat untuk hari esok. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Kalau pertama adalah seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa dalam kata yang sesungguhnya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan serta. Harapannya adalah setelah kita berusaha melaksanakan perintah Allah dan larangannya, terjadi perubahan signifikan dalam diri. Lalu, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Mari kita introspeksi diri. Apakah setahun belakangan ini kita isi hari-hari kita dengan kemaslahatan, atau justru sebaliknya, hari-hari yang kemarin
kita isi dengan kemaksudaan. Kalaulah hari yang lalu kita isi dengan kemaksudaan, mari di penghujung tahun ini kita sama-sama memohon ampun agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, termasuk hadirnya kita di masjid ini, termasuk berkumpulnya kita sholat Jumat ini sebagai amal, sebagai amal ibadah, sebagai pahala untuk kemudian kita songsong hari yang akan datang dengan perubahan yang lebih baik. Hadirin Allah, teringat kisah Ali bin Abi Thalib dalam kitab As-Sahih karya Syekh Nawal Al-Bantan, bahwa Imam Ali berpesan dengan 3 hal. Kun inda Allahi khairan nas, wa kun inda nasi syarran nas, wa kun inda nasi rajulan minan nas. Jadilah manusia terbaik dalam pandangan Allah. Jadilah manusia buruk dalam pandangan diri sendiri, dan jadilah manusia biasa dalam pandangan orang lain. Pesannya singkat tapi mendalam. Yang pertama adalah jadilah manusia terbaik dalam pandangan Allah. Artinya segala aktivitas kita, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, dari mulai pagi, siang bekerja, sore kembali ke rumah, di keluarga, di lingkungan sekitar, kebaikan kita, amal kita, semuanya adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk memperoleh sanjungan, bukan memperoleh pujian, tapi tujuan utama kita, ultimate goal kita adalah marhatil ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan orang lain memandang negatif diri kita, biarkan orang lain mengungkit aib kita, tapi kita fokus dengan kebaikan yang kita lakukan, fokus untuk berbuat terbaik, baik hubungan vertikal dengan Allah itu hablum minallah, maupun hubungan horizontal dengan manusia hablum minan nas. Kalaulah dalam konteks hubungan dengan Allah, para ulama membagi dengan 3 golongan. Ada yang disebut dengan abid, golongan yang melaksanakan ibadah tapi pilih-pilih hanya wajibnya saja, dan juga dicampur aduk dengan kemaksiatan. Lalu ada juga golongan mutakarrib, golongan yang bukan hanya yang wajib dilakukan, tetapi yang sunnah pun dilakukan, serta berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir adalah al-muhib, yaitu orang yang beribadah kepada Allah karena cinta, mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kemarin barangkali kita masih lalai berjamaah, kita masih sering menunda-nunda, kita masih barangkali meninggalkan sholat yang wajib, maka di tahun baru yang akan datang sebentar lagi ini, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Begitu pun dalam konteks manusia hablum minan nas, barangkali kemarin kita masih sering ghibah, sering ngomongin keburukan orang lain, maka mari kita rubah kebiasaan itu dengan berusaha melihat sisi baik orang. Setiap orang tentu punya kebaikan, setiap orang tentu punya keburukan. Kebaikannya lah yang mesti kita lihat sebagai hal yang mesti kita pelajari. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, wakun 'inda nafsi syarran nas, jadilah manusia buruk dalam pandangan diri sendiri. Artinya fokus memperbaiki kekurangan diri. Rasulullah berkata, "Tuba liman syaghalahu 'aibu wa 'ayubin nas." Beruntunglah orang yang fokus dengan aibnya agar diperbaiki menjadi baik, dibanding fokus, dibanding sibuk melihat aib orang lain. Ketika melihat yang lebih kecil, dia menganggap bahwa anak kecil itu lebih baik. Kalau anak kecil itu sedikit dosanya, sedangkan ia banyak dosanya.
Ketika bertemu dengan yang sebaya, yang mana bahwa orang lain banyak amal sedangkan dia sedikit amal. Ketika yang bertemu dengan lebih tua, yang menghormati yang lebih tua, karena yang tua banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak amal juga, sedangkan ia yang tinggal sedikit amal. Pendek kata, sisi baik yang dilihat dan muncul motivasi agar ia juga fokus dengan kebaikan. Ini yang kedua. Jadi introspeksi diri, ngaca pada diri sendiri, memperbaiki kekurangannya, perbaiki kelemahannya, untuk kemudian meningkatkan kebaikan, menjadi pribadi yang betul-betul bermanfaat bagi orang lain. Karena prinsip dalam Islam adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sesuai dengan kapasitas yang Allah berikan, kelapangan rezeki bisa beramal dengan rezekinya. Yang Allah berikan kelapangan ilmu, maka bisa bersedekah dengan ilmunya. Begitu pun yang Allah berikan tenaga, bisa beramal dengan tenaga. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah waqul dan nasi rajulan nas. Jadilah manusia biasa dalam pandangan Allah. Dengan kata lain, tidak bangga dengan yang dimiliki, karena hakikatnya apa yang dimiliki sifatnya sementara, suatu saat pasti akan ditinggalkan dan ditanggalkan. Bukankah kita lahir tidak bawa apa-apa, nanti pun saat kita pulang tidak bawa apa-apa, hanya amal yang jadi bekal kita. Untuk apa kita merasa lebih baik, merasa bangga dengan pangkat, jabatan, kedudukan, harta yang semuanya akan diminta pertanggungjawaban? Maka pesan Ibnu Thalib itu dalamnya, ketika ada amanah, ketika Allah memberikan kelapangan rezeki, kelapangan ilmu, kesehatan, sikapilah dengan penuh syukur, dengan hal yang tidak berlebihan, sehingga tetap kita rendah hati, kita tawakal, tidak besar kepala, walaupun sebenarnya kita mampu untuk hidup lebih daripada orang. Jadi apapun yang Allah berikan, ya syukuri. Karena hakikatnya apa yang Allah berikan adalah yang terbaik. Itulah tiga pesan Ali bin Abi Thalib yang perlu kita camkan dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan diri ini menjadi diri yang lebih baik dalam pandangan Allah. Lalu yang kedua, mari kita perbaiki kekurangan kita, fokus kekurangan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sedangkan yang ketiga, mari kita hadapi apapun yang Allah terima dengan sewajarnya, secara proporsional. Semoga tahun baru yang akan datang menjadi momentum kebangkitan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bertakwa, pribadi yang lebih saleh, pribadi yang bermanfaat, sehingga kita beroleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والذين وارحمهم كما ربنا صغار. اللهم اشف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء ما شكور. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على